Selamat malam kepada Ibu dosen dan para asdos. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan jawaban dari kuis kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Angelawan Erika, NIM 114200062. Nama saya Ester Yolanda Brutu, NIM 114200058. Hemat Delana Pasaribu dengan NIM 114200067. Kita mulai nomor 1. Soalnya adalah which of the above graph is or are not planar? Explain. Artinya adalah manakah dari graf di bawah ini yang bukan graf planar? Jelaskan. Di sini diterangkan ada to be, is, atau are. Berarti dia bisa jadi satu atau lebih dari satu. Seperti yang kita ketahui, graf planar itu adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi yang tidak saling memotong. Jadi jika dia memotong berarti dia bukan graf planar. Sama-sama kita lihat di G1 terdapat sisi yang saling memotong. Berarti G1 ini bukanlah graf planar. Di G2 tidak ada sisi yang saling memotong, berarti G2 adalah graf planar. Di G3 ada sisi yang saling memotong, berarti G3 itu adalah bukan graf planar. Di G4 juga sama, ada graf yang saling memotong, berarti G4 juga bukan graf planar. Jadi jawabannya adalah G1, G3, dan G4. Lalu untuk soal nomor 2, dikatakan di sini, what is the number of edges present in complete graph having n vertices? Artinya, berapakah jumlah sisi dalam graf lengkap yang memiliki n buah simpul? Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, di dalam slide ini sudah dikatakan rumus untuk mencari jumlah sisi dari graf lengkap jika diketahui simpulnya n, yaitu n dikali n kurang 1 per 2, maka jawabannya adalah B. Lalu untuk soal nomor 3, which of the following graph is isomorphic to? Explain. Di sini diberikan graf dan diminta memilih dari keempat graf ini yang mana yang isomorphic dengan graf ini, maka jawabannya ada di sini. Pertama diberikan dulu nomornya satu-satu sesuai urutannya. Di sini saya mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian A, B, C, D-nya juga dilakukan hal yang sama. Diberikan nomornya satu persatu. Lalu masing-masing graf ini dicari jumlah simpul, jumlah sisi, dan jumlah derajat tiap simpulnya. Untuk graf yang pertama yang sebagai acuannya yang ini, jumlah simpulnya ada 8, jumlah sisinya juga ada 8. Lalu jumlah derajat tiap simpulnya untuk D1-nya, yang ini ada 1, D2-nya ada 2, D3-nya ada 4, D5-nya ada 2, D6-nya ada 2, D7-nya ada 2, dan D8-nya ada 1. Lalu masing-masing graf yang menjadi pilihan A, B, C, dan D-nya dicek juga satu persatu. Untuk yang A, jumlah simpulnya 8, jumlah sisinya 8. Jumlah derajat tiap simpulnya, D1-nya adalah 1, D2-nya 2, D3-nya 4, D4-nya 2, D5-nya 1, D6-nya 1, D7-nya 3, dan D8-nya 2. Untuk graf B, jumlah simpulnya ada 8 dan jumlah sisinya juga ada 8. Jumlah derajat tiap simpulnya, untuk simpul pertama ada 1, simpul kedua ada 2, simpul ketiga ada 2, simpul keempat ada 2, simpul kelima ada 1, simpul keenam ada 4, simpul ketujuh ada 2, dan simpul ke-8 ada 2. Lalu untuk graf yang C, yang ini, jumlah simpulnya ada 8, jumlah sisinya ada 8, dan jumlah derajat tiap simpulnya, untuk simpul pertama ada 1, untuk simpul kedua ada 2, simpul ketiga ada 3, simpul keempat ada 2, simpul kelima ada 2, simpul keenam ada 2,
simpul ke-7 ada 3, dan simpul ke-8 ada 1. Dan terakhir, untuk graf D, jumlah simpulnya ada 8, jumlah sisinya ada 8, jumlah derajat tiap simpulnya untuk simpul pertamanya 1, simpul keduanya 2, simpul ketiganya 2, simpul keempatnya 2, simpul kelimanya 2, simpul keenamnya 4, simpul ketujuhnya 2, simpul kedelapannya ada 1. Nah, dari semua yang sudah dicari di sini, dilihat mana dari keempat-empat ini yang sesuai dengan yang di atas. Di sini jumlah simpul dan jumlah sisinya semuanya sama dengan yang di soal, tetapi terdapat perbedaan dari jumlah derajat tiap simpulnya. Untuk yang menjadi acuan yang di atas ini, terdapat 1 buah simpul yang berderajat 4, terdapat 5 buah simpul yang berderajat 2, dan terdapat 2 buah simpul yang berderajat 1. Sedangkan di bagian A, B, C, dan D yang memiliki jumlah derajat simpul yang sama cuman adalah B dan D. Untuk A dan C tidak sama karena di sini terdapat simpul yang berderajat 3. Sedangkan di graf yang di atas tadi tidak ada simpul yang berderajat 3. Maka di sini B dan D yang akan dilakukan dilihat lebih lanjut karena sudah memenuhi ketiga syarat. Syarat pertama jumlah simpulnya sama, syarat kedua jumlah sisinya sama, dan syarat ketiga jumlah derajat tiap simpulnya juga sama. Maka A dan C dieliminasi, sedangkan B dan D akan diteliti lebih lanjut. Nah, lalu pertama dibuat dulu matriks dari graf pertama yang di atas tadi, yang sebagai acuan. Inilah dia bentuk grafnya. Graf ketetanggaannya, matriks ketetanggaannya. Nah, lalu masing-masing B dan D diberikan juga matriks ketetanggaan. Caranya yang pertama dicari dulu korespondensi satu-satunya. Untuk mencari korespondensi satu-satu, dilihat dari jumlah derajat simpulnya. Di sini, seperti di atas ini, terdapat simpul yang berderajat 1, 2, 4. Maka masing-masing dari bagian B dan D juga diberikan korespondensi satu-satu sesuai jumlah simpul yang sama dengan jumlah simpul yang di atas. Maka terdapatlah korespondensi satu-satu dari soal ini. U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, U3 sama dengan V6, U4 sama dengan V3, U5 sama dengan V4, U6 sama dengan V8, U7 sama dengan V7, dan U8 sama dengan V5. Lalu dibikinlah matriks ketetanggaannya, hasilnya seperti ini, yang sesuai dengan matriks yang di atas. Yang artinya matriks ini isomorfik, karena memiliki bentuk susunan yang sama persis. Karena matriks ketetanggaannya sama, maka graf ini adalah graf isomorfik dengan graf yang di atas. Sedangkan yang D, kita berikan juga korespondensi satu-satunya. U1-nya sama dengan V1, U2-nya sama dengan V2, U3-nya sama dengan V6, U4-nya sama dengan V3, U5-nya sama dengan V4, U6-nya sama dengan V5, U7-nya sama dengan V7, U8 sama dengan V8. Nah, diberikan juga matriks ketetanggaannya sesuai dengan urutannya. Ini, maka terdapatlah matriks ketetanggaannya ini, namun berbeda dengan yang ada di atas. Yang ada di atas itu adalah seperti ini, sedangkan yang di sini. Terdapat perbedaan. Contohnya dari ini, di sini ada 1, sedangkan di sini tidak. Maka matriks ini tidak sama dengan matriks yang di atas, maka graf ini bukanlah graf isomorfik. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4, find a Eulerian path for the graph below. Artinya, temukan sirkuit Euler untuk grafik G di bawah. Eulerian graph itu adalah graf yang mempunyai sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Jadi sirkuit Euler pada graf yang di layar, kita mulai dari simpul V1 ke V2, V3, V4, V5,
V6, V7, lalu kembali lagi ke V5. Nampak ya kan? Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu lanjut ke nomor 5. Which of the following is Hamilton circuit of the graph? Di sini ditanya, manakah dari gambar graf ini yang merupakan sirkuit Hamilton? Seperti yang kita ketahui, sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Maka dapat kita lihat di sini, yaitu dia yang A, C, B, G, E, D, F, dan kembali ke A. Gambar ini melalui tepat satu kali. A, C, B, G, E, F, E, G, E, dan D, F, dan kembali ke A. Yang kedua ditanya, list a path from vertex D to vertex G. Di sini dikatakan buat jalur dari simpul D ke simpul G. Maka dapat kita lihat dari simpul D ke G, lintasan pertama dapat kita lihat dari D, F, A, C, E, B, dan G. Lintasan kedua D, F, A, C, B, E, dan G. Lintasan ketiga D, F, A, C, F, A, maaf. F, D, F, A, C, E, B, dan G. Lalu untuk soal nomor 6, how many distinct Hamilton circuits are there in this complete graph? Yang kedua, find a Hamilton circuit from D using the nearest neighbor algorithms. Diberikan ini gambar grafnya. Untuk yang pertama, how many distinct Hamilton circuits are there in the complete graph? Di sini akan saya jelaskan. Untuk mencari distinct Hamilton circuits adalah rumusnya n kurang 1 faktorial per 2. Di sini n-nya 5. Dikarenakan tadi pada gambar ada 5 simpulnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka n-nya sama dengan 5. Lalu dicari dengan rumus ini, n kurang 1 faktorial per 2, masukkan n-nya 5, maka 5 kurang 1 faktorial per 2, 4 faktorial per 2, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2, hasilnya adalah 12. Lalu untuk soal yang kedua, find a Hamilton circuit from D using the nearest neighbor algorithms.
Nah, kalau nearest neighbor algorithm sini, dia itu mencari sirkuit tapi melihat bobot dari sisinya. Di sini kan diberikan bobot-bobot sisinya, ada yang 1, ada yang 3. Sini bobot-bobot sisinya ada yang 1, ada yang 3, 5. Ini semuanya kan diberi bobot. Jadi untuk mencari sirkuit berdasarkan nearest neighbor algorithms itu melihat dari bobot tiap sisinya. Yang paling dikit bobotnya itulah yang dahulu dijalankan. Nah, contohnya dari sini diminta circuit from D. Maka dari D, di sini dia memiliki 4 derajat. 1 ke E, 1 ke A, 1 ke B, 1 ke C. Lalu lihatlah masing-masing bobot dari sisinya. Di sini untuk ke E bobotnya ada 8, untuk ke A bobotnya ada 6, untuk ke B ada 18, dan untuk ke C ada 28. Di sini bobot yang paling kecil itu adalah 6. Maka dia harus terlebih dahulu ke A. Maka dibuat D, A. Lalu dari A terdapat juga 4 derajat. Namun tidak boleh lagi balik ke D karena sirkuit itu dia harus tiap simpulnya itu cuma 1 kali, nggak boleh 2 kali. Nah, jadi dia nggak bisa balik lagi ke D, maka tinggal 3 derajatnya. Dari ketiga derajat ini yang bobot tiap sisinya paling sedikit, yaitu 1. Maka dia selanjutnya akan ke B. Dari B ini ada lagi 4 derajat. Yang ke A tidak boleh lagi, maka tinggal 3. Namun ke D juga sudah, maka tidak boleh lagi ke D. Pilih antara dua ini. Yang paling dikit bobotnya yaitu 10 dibandingkan 23. Maka karena di sini 10, dia harus melewati sisi ini dan ke E. Nah, dari E ini dia akan kembali lagi ke D, karena di sini tinggal ada dua pilihan. Di sini dia 5 tidak bisa lagi karena sebelumnya sudah, ke A juga tidak bisa lagi karena sebelumnya sudah, sedangkan ke C tidak bisa karena sudah lebih dekat ke 8 yaitu D, untuk balik ke D. Karena sirkuit itu dari posisi awal kembali ke posisi akhir, maka dari sini dia sudah bisa langsung kembali ke posisi akhirnya tanpa perlu lagi melewati C. Karena di sini juga bobot dari E ke D lebih sedikit dibandingkan E ke C. Maka Hamilton Circuit dari D dengan menggunakan nearest neighbor algorithms itu D, A, B, E, D. Atau kalau dalam sisi masing-masing bobotnya yang dituliskan bisa juga menjadi 6, 1, 5, dan 8. Baiklah, saya akan melanjutkan nomor 7. How many edges are there in the complete graph Q9? Di sini ditanyakan berapa banyak sisi yang ada pada graf K9. Seperti yang kita lihat di sini ada gambar ya, K9. Seperti yang kita tahu, simpulnya yaitu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ada simpulnya itu 9, karena dia terdiri dari 9 titik. Jadi untuk mencari sisinya yaitu N dikali N dikurang 2. N-nya yaitu simpulnya 9. 9 dikali 9 dikali 9 dikurang 1. Jadi 9 dikali 8 dibagi 2 yaitu 72 dibagi 2 sama dengan 36.
maka dapat kita simpulkan sisi dari K9 itu yaitu 36 sisi. Nomor 8. Is it possible to determine whether a graph has an Euler path or an Euler circuit without necessarily having to find on explicitly? Di sini ditanya, apakah mungkin untuk menentukan apakah grafik memiliki graf Euler atau sirkuit Euler tanpa harus menemukannya secara eksplisit? Setahu saya itu tidak mungkin karena kemungkinan suatu graf itu tidak memiliki lintasan atau sirkuit. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf.